Perkenalkan, nama saya Nabila Zara Kurniawati. Saya Astiantas Maimunah dan saya Cip Azara Zahra Balkis. Kami dari SMP Negeri 4 Pakem Yogyakarta. Waalaikumsalam. Permisi Pak Toha, saya Nabila dari SMP Negeri 4 Pakem. Bolehkah mewawancarai Bapak tentang proses pembuatan tempe? Ya, boleh. Monggo silakan. Oke Pak, saya mulai ya Pak. Selama pandemi COVID-19, penjualan tempenya bagaimana Pak? Alhamdulillah, tiap hari habis deh. Malah ada pelanggan yang tidak kebagian karena penjualan saya di story ke pedagang pasar, rumah makan, dan penjual gorengan. Sehari habis berapa kilo kedelai Pak? Kira-kira 50 kg kedelai. Proses pembuatannya berapa lama Pak? Proses pembuatannya 2-3 hari. Oh, lama ya Pak, tidak bisa dipercepat. Iya, karena proses fermentasinya lama. Berapa lama Pak fermentasinya? Proses fermentasinya 1-2 hari. Saat fermentasi ditaruh di mana Pak? Saya taruh di ruang, dibikin rak-rak bersaf-saf. Nanti ada tikus yang makan tidak Pak? Tidak, karena sudah saya tutup rapat, kemungkinan tikus tidak ada. Terima kasih ya Pak atas kesediaannya untuk diwawancara dan untuk informasinya. Ya dek. Pada saat pandemi, banyak sekali pegawai yang dirumahkan. Ekonomi semakin parah dan pengangguran ada di mana-mana. Sehingga pemasukan pada setiap keluarga menurun. Yang awalnya dapat memakan daging-dagingan, sekarang orang banyak memakan tempe sebagai pemasok protein dalam tubuh. Sehingga pemesanan tempe meningkat. Ketika pemesanan tempe meningkat, akan meraup keuntungan yang besar pula. Untuk satu hari, rumah produksi tempe membutuhkan 50 kg kedelai yang akan dijadikan tempe. Namun yang menjadi permasalahannya adalah untuk menghasilkan tempe dibutuhkan waktu 48 jam untuk masa fermentasi. Otomatis, rumah produksi tempe harus meng-cancel beberapa pesanan dikarenakan lamanya proses pembuatan tempe. Maka dari itu, kami di sini memiliki inovasi untuk mendukung usaha pengrajin tempe agar bisa memproduksi tempe lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan produksi tempe yang biasanya dapat memproduksi 1 kali per hari, tetapi dengan alat ini dapat memproduksi 2-3 kali per hari. Dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan bagi pengrajin tempe dan meningkatkan ekonomi Indonesia, yaitu dengan membuat sebuah produk tepat guna yang berfungsi untuk mempercepat inkubasi tempe. Alat ini dinamakan TIA3 yang berarti Tempe Incubation Accelerator. Alat ini dilengkapi dengan termostat yang berfungsi untuk mengatur suhu agar tetap konstan. Alat ini juga dilengkapi dengan sensor hygrometer untuk mendeteksi kelembapan pada alat tersebut. Rinci Hajar ini merupakan alur desain penggunaan alat TIA3. Setelah selesai dengan alur desain penggunaan alat, kita akan tuangkan ke dalam gambar. Untuk membuat alat TIA3, kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah bohlam lampu. Fungsinya adalah untuk penghasil panas yang digunakan sebagai alat menaikkan temperatur atau suhu. Kemudian ada kabel. Fungsinya adalah untuk penghantar listrik. Selanjutnya ada fitting lampu, berfungsi untuk menghubungkan bohlam dengan jaringan sambungan listrik. Selanjutnya ada nampan, fungsinya adalah sebagai tempat air. Ada aluminium foil, fungsinya adalah untuk memantulkan panas dan meredam panas. Berikutnya ada gergaji, penggaris, cutter, selotip, double tape, gunting, dan lem tembak. Bahan berikutnya adalah triplet berukuran 50 x 50 cm. Kemudian termostat. Fungsinya sebagai alat untuk mengatur suhu agar tetap konstan dan stabil pada kisaran yang diinginkan. Selanjutnya hygrometer. Fungsinya sebagai alat untuk mengatur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Kelembapan optimum untuk membantu proses fermentasi adalah antara 60% sampai 70% RH. Dan yang terakhir, kaca, agar Genki Hajar dapat melihat keseluruhan proses yang terjadi. Penasaran kan bagaimana pembuatannya? Yuk ikuti pembahasannya.
Setelah itu, kita lanjutkan pada proses yang kedua, yaitu pembuatan tempe. Tempe terbuat dari biji kedelai dengan nama ilmiah Glycamax dan Rhizopus oligosporus atau ragi, yang merupakan kapang dari filum Zygomicota. Proses pembuatannya adalah yang pertama, rebus biji kedelai yang sudah dibersihkan. Lalu, kedua, rendam biji kedelai. Yang ketiga adalah kupas kulit kedelai. Yang keempat, kedelai yang sudah dicuci dikukus menggunakan dandang. Kedelai yang sudah dikukus didinginkan beberapa saat. Setelahnya diberi ragi dan dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Lalu masukkan ke dalam alat pemercepat inkubasi tempe selama 4-5 jam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Gengki Hajar, penasaran kan dengan cara kerja alat ini? Yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama, pasang steker pada stop kontak. Ketika steker sudah disambungkan, maka semua komponen akan menyala, termasuk termostat dan lampu. Lampu dapat menghasilkan panas yang akan menaikkan suhu dan dapat membantu proses fermentasi tempe. Sedangkan termostat sebagai alat pengatur suhu agar tetap konstan disetting di suhu terendahnya 47 derajat Celcius dan suhu tertingginya 55 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan air pada bagian bawah ruang alat ini dengan menggunakan nampan. Fungsi air di sini untuk meningkatkan kelembapan udara, karena pada saat air terkena panas, air akan menguap. Kemudian, cek hygrometer dan termostat. Ketika suhu alat sudah mencapai 47-55 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 60%-70%, kedelai yang sudah diberi ragi akan dimasukkan pada alat ini. Panas yang dihasilkan oleh lampu dihantarkan pada kedelai melalui cara radiasi. Panas yang dihasilkan juga oleh lampu dapat menyebabkan penguapan pada air. Saat suhu dan kelembapan sesuai, terjadi fermentasi pada tempe. Karena terdapat aktivitas kapang Rhizopus oligosporus, fermentasi pada tempe juga dapat menghilangkan bau langu pada kedelai. Tutup rapat alat agar terjadi fermentasi yang sempurna. Berikut merupakan analisis biaya yang digunakan saat pembuatan alat. Relatif murah bukan? Ini adalah tempe yang sudah jadi. Gengki Hajar, dengan adanya alat pemercepat inkubasi tempe ini, pasti dapat memudahkan pekerjaan produksi tempe yang dulunya melakukan fermentasi selama 2 hari, sekarang cukup hanya 4-5 jam saja. Dalam pembuatan alat ini menerapkan beberapa disiplin ilmu fisika dan biologi, yaitu 1. Perambatan panas melalui radiasi. Radiasi adalah perambatan panas tanpa melalui perantara, seperti perambatan panas dari lampu ke tempe. Yang kedua, hukum Newton 1. Benda tetap diam apabila tidak ada benda yang mengenainya, seperti tempe. Yang ketiga, hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Yang keempat, bioteknologi. Pada fermentasi tempe, menggunakan Rhizopus oligosporus. Gengki Hajar, dengan alat pemercepat inkubasi tempe sederhana ini dapat mempersingkat waktu pembuatan tempe. Dengan waktu produksi yang cepat, pengrajin tempe dapat memproduksi dengan jumlah banyak setiap harinya, Sehingga membantu pedagang di pasar, rumah makan, dan pengusaha keripik tempe dapat terdistribusi dengan lancar. Distribusi yang lancar dapat meningkatkan penjualan sehingga dapat meraih keuntungan yang meningkat pula. Ketika produksi tempe meningkat, otomatis juga membutuhkan kerja yang lebih banyak dan dapat mengurangi pengangguran akibat pandemi COVID-19. Dengan demikian, alat ini dapat membantu program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dalam bidang pangan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih kepada Kemendikbud yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti Ki Hajar STEM Final. Sehingga kami bisa menciptakan sebuah inovasi alat TIA3 untuk mempercepat proses inkubasi tempe. TIA3 membantu pemerintah meningkatkan perekonomian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pratnya Siwi.
Jaya!